Bab 591 menghancurkan jalannya. Energi spiritual hitam muncul seperti layar hitam di langit sambil berkedip-kedip dengan kilau dingin saat membumbung tinggi. Tekanan energi spiritual yang kuat menyapu seolah-olah mencoba untuk memicu tornado di wilayah ini. Semua orang tercengang saat menyaksikan pemandangan di depan mereka karena mereka dapat merasakan betapa kuatnya energi spiritual hitam itu. Mereka merasa terlalu sulit untuk percaya bahwa Mu Chen masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu bahkan dalam keadaannya saat ini. Fang Yun juga melihat energi spiritual hitam yang besar dan perkasa dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sialan! Fang Yun mengatupkan giginya dengan keras. Awalnya, dia telah berencana untuk mengambil tindakan saat keadaan Mu Chen tidak baik dan merebut plakat akademi miliknya. Namun, siapa yang menyangka bahwa bahkan setelah begitu banyak pertempuran, Mu Chen masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Namun, tidak mungkin dia bisa mundur pada saat ini. Boom! Tatapan Fang Yun menjadi dingin saat dia mengganti segel tangannya, menyebabkan tangan perunggu raksasa itu membanting dengan keras. Mu Chen masih mengenakan ekspresi acuh tak acuh saat dia menjentikkan jarinya. Energi spiritual yang kuat menyapu keluar seperti beberapa gelombang pasang saat berbenturan dengan tangan perunggu. Boom! Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan dikirim menyebar seolah-olah itu menggores tornado di cakrawala, mencoba merobek langit dan bumi bersama dengan suara dengungan. Telapak tangan perunggu itu dengan cepat hancur berantakan oleh energi spiritual hitam. Pada akhirnya, itu berkurang menjadi tidak ada dari lapisan dampak energi spiritual. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melirik ke arah hutan paku. Pepohonan di hutan sudah layu seolah-olah terkuras energi spiritualnya. Dia telah mengeksekusi kitab suci kayu ilahi sebelumnya. Jelas, kekuatan kitab suci kayu ilahi ini lebih kejam dibandingkan dengan yang dia gunakan saat dia menghadapi Ji Xuan. Ini bukan karena kekuatan Mu Chen telah tumbuh hanya dalam beberapa hari, itu karena dia menarik kekuatan dari pohon biasa sebelumnya dan, saat ini, dia menarik kekuatan dari pohon-pohon paku itu. Itu adalah spesies pohon spiritual langka yang telah menyerap energi spiritual antara langit dan bumi ini untuk waktu yang lama, memungkinkan pohon paku itu memiliki tingkat kekuatan penghancur tertentu. Jika duri-duri pada pohon duri tersebut digunakan sebagai senjata, mudah untuk menembus gunung dan menghancurkan batu dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Energi spiritual yang terkandung dalam pohon-pohon paku itu lebih kuat dibandingkan dengan pohon biasa. Oleh karena itu, ketika Mu Chen menunjukkan kitab suci kayu ilahi, dia bisa mengeluarkan energi spiritual yang begitu kuat. Segel tangan Mu Chen berubah setelah menghancurkan telapak tangan perunggu dengan gelombang pasang energi spiritual hitam ini. Sebuah suara samar terdengar di dalam hatinya, roda ilahi dari kayu surgawi. Bas! Gelombang deras energi spiritual dengan cepat berkumpul saat berubah menjadi roda cahaya hitam kolosal berukuran beberapa ratus meter di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Kilauan sedingin es berkedip-kedip di sudut roda cahaya tersebut. Ketajamannya seakan-akan bisa mengoyak ruang angkasa. Jelas, kekuatan roda ilahi dari kayu surgawi ini lebih kuat dibandingkan dengan saat dia menggunakannya pada Ji Xuan. Fang Yun juga menyadari kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam roda hitam itu saat wajahnya berubah. Whoosh! Pada saat yang sama, Mu Chen mengarahkan jarinya ke bawah, menyebabkan roda itu mulai berputar dengan panik. Pada saat berikutnya, roda itu berubah menjadi cahaya hitam yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang saat bergerak menuju Fang Yun. Dor! Bang! Cahaya hitam yang kabur melesat melintasi cakrawala, menyebabkan air mata samar-samar di ruang yang dilewati cahaya hitam itu. Seni kuali ilahi, dinding kuali ilahi. Saat melihatnya, tatapan Fang Yun berubah menjadi lebih berat saat dia mengganti segel tangannya, menekan dengan tangannya di ruang di depannya. Boom! Energi spiritual yang kuat menyapu keluar dan langsung meluas di hadapan Fang Yun. Itu telah berubah menjadi dinding cahaya kuali dengan ukuran beberapa ratus meter. Warna perunggu memenuhi dinding cahaya itu, membuatnya terlihat tidak bisa dihancurkan. Boom! Ketika dinding cahaya kuali terbentuk, roda cahaya hitam telah terbang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, roda itu berbenturan, dan dering logam yang menusuk telinga terdengar di cakrawala. Berderit, berderit. Roda hitam itu berputar dengan kecepatan tinggi, menunjukkan ketajaman energi spiritual yang menakjubkan. Retakan mulai muncul di permukaan dinding kuali dan mulai menyebar. Roda hitam itu bahkan lebih tajam daripada saat Mu Chen menggunakannya sebelumnya. Bahkan ahli seperti Fang Yun pun akan merasa kesemutan di kulit kepalanya karena ketajamannya. Wajah Fang Yun menjadi jelek karena retakan yang menyebar dengan cepat. Hancurkan! Jari-jari ramping Mu Chen menunjuk ke bawah sekali lagi bersama dengan suara samar.
Kecepatan putaran roda hitam dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menakutkan dan dengan suara yang menghancurkan, dinding kuali ditembus. Boom! Dinding kuali hancur saat berubah menjadi serpihan-serpihan, menghujani kuali dari langit. Meskipun menembus dinding kuali, kekuatan roda tidak berkurang karena masih mendekati targetnya, Fang Yun. Sialan! Ekspresi Fang Yun memucat karena dia tidak pernah menyangka serangan Mu Chen tiba-tiba begitu kuat. Dia belum pernah melihat Mu Chen menggunakan roda sekuat itu saat menghadapi Ji Xuan. Namun, dia yakin bahwa roda ini lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Penemuan itu membuat Fang Yun sangat tertekan. Mu Chen telah menjadi mudah ketika dia berhadapan dengan Ji Xuan. Jika tidak, mengapa serangan yang sama dengan kekuatan yang sama tiba-tiba menjadi begitu kuat? Gemerisik. Saat pikiran beredar di hati Fang Yun, sosoknya sudah mundur secara misterius saat dia berusaha menghindari serangan roda. Namun, dia jelas-jelas telah meremehkan kecepatan roda itu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menghindar, roda hitam itu seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya, tidak membiarkan dia melepaskan diri darinya. Karena kamu ingin melakukannya, maka bayarlah harganya. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat Fang Yun, yang mencoba untuk terus menghindar. Segel tangannya berubah saat kecepatan roda meledak, muncul di hadapan Fang Yun dalam sekejap saat menebas ke bawah. Ketajamannya bahkan merobek-robek ruang angkasa. Bajingan. Keterkejutan memenuhi mata Fang Yun saat dia mengertakkan gigi. Mengharapkannya di dalam hatinya, kuali harimau naga yang menekan segel kura-kura hitam tiba-tiba melesat kembali ke arahnya. Roar. Raungan naga dan harimau terdengar saat kuali naga harimau larut ke dalam cairan perunggu, berkedip-kedip dengan cahaya spiritual, saat itu menelan tubuh Fang Yun. Fang Yun berubah menjadi patung perunggu saat cairan perunggu menelan seluruh tubuhnya. Roda hitam dengan ganas menebas ke bawah saat menebas tubuh Fang Yun. Boom! Benturan yang menusuk telinga terdengar di cakrawala saat sosok Fang Yun terlempar ke belakang, dengan keras menghantam puncak gunung. Puncak gunung itu tidak mampu menahan benturan saat meledak dan tubuh Fang Yun tertanam dalam-dalam ke dalam tubuh gunung. His! Jauh di sana, tim-tim yang menonton pertempuran tanpa sadar menghirup udara dingin saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Di luar dugaan mereka bahwa Mu Chen mampu menekan Fang Yun dengan keadaannya saat ini. Betapa menakutkannya orang itu. Mu Chen menatap Fang Yun, yang tertanam di gunung, sebelum mengalihkan pandangannya ke rekan satu timnya. Ketika mereka melihat tatapannya, mereka diam-diam mengerti saat mereka terbang keluar, menyerbu ke arah hutan pohon paku. Wajah rekan-rekan satu tim Fang Yun sedikit berubah saat mereka berusaha menghalangi mereka. Boom! Namun, tepat ketika mereka akan bergerak, sosok Mu Chen secara misterius muncul di hadapan mereka. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, yang membuat keempatnya mundur dalam sekejap dengan rasa takut dan hormat memenuhi mata mereka. Bahkan kapten mereka tidak bisa menghalangi Mu Chen. Meskipun mereka tidak lemah, mereka tidak begitu berani menyerang Mu Chen. Ketika mereka ragu-ragu, Shen Changsheng dan 3 orang lainnya sudah memasuki hutan dan menghilang ke dalam bayang-bayang dengan beberapa kedipan. Mu Chen merasa lega di dalam hatinya saat melihat itu. Shen Changsheng dan 3 orang lainnya memiliki arai plate yang dibuat olehnya dan dengan demikian, mereka dapat mengabaikan efek dari arai spiritual penyegelan. Di dalam hutan, mereka masih mempertahankan kemampuan mereka untuk menggunakan energi spiritual mereka, sedangkan mereka yang mengganggu di dalam hutan akan diambil energi spiritualnya. Selama mereka berhasil masuk ke dalam hutan, semua ancaman akan hilang. Boom! Batu-batu besar hancur di tubuh gunung saat sesosok tubuh yang tampak menyesal membumbung tinggi ke langit. Fang Yun berlumuran tanah saat dia muncul kembali. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi, tapi dia masih memiliki perunggu yang menutupi tubuhnya. Namun, ada retakan halus di area dadanya. Tatapan Mu Chen tanpa sadar menyempit saat melihatnya. Serangan yang dia lepaskan sebelumnya bahkan bisa melukai seorang ahli bencana roh kelas 3 dan saat ini, selain terlihat sedikit buruk, Fang Yun tidak menderita luka apapun. Kuali naga harimau yang tangguh. Mu Chen menghela nafas dalam hati karena dia tahu bahwa alasan mengapa Fang Yun bisa tampil tanpa cedera adalah karena perlindungan kuali naga macan. Artefak ilahi memang merupakan artefak spiritual ilahi. Sulit bahkan bagi ahli bencana spiritual kelas 3 untuk memberikan ancaman besar pada Fang Yun dengan kemampuan pertahanan dari harta karun itu. Mu Chen. Wajah Fang Yun masih pucat saat cairan perunggu bergoyang-goyang di tubuhnya, sebelum kembali ke bentuk kuali naga harimau. Dia dengan ganas menatap Mu Chen. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa tugas yang dia anggap begitu mudah menjadi begitu bermasalah. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia menatap Fang Yun. Dengan mengepalkan tinjunya, segel kura-kura hitam kembali ke lengan bajunya saat tubuhnya bergerak.
Dalam beberapa kedipan, sosoknya secara misterius muncul di luar hutan. Dia tiba di tepi hutan dan menghentikan langkahnya. Dia menoleh sambil tersenyum acuh tak acuh pada Fang Yun, yang wajahnya tetap pucat. Jika kau masih belum merasa cukup, ikutlah denganku. Aku akan menemanimu. Fang Yun mengepalkan tinjunya dengan erat tapi dia tidak berani mengikuti karena dia tahu bahwa daerah ini sedikit aneh. Saat dia masuk, energi spiritualnya akan menghilang. Terima kasih sudah menghiburku. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengembalikannya. Sebuah cibiran muncul dari bibir Mu Chen saat dia melambaikan tangannya ke arah Fang Yun dengan punggung menghadap yang terakhir dan melangkah masuk ke dalam hutan saat bayangan menyelimuti sosoknya. Bajingan. Fang Yun mengertakkan gigi dengan keras dan hanya bisa menyerah dengan kecewa. Tim-tim yang mengamati dari jauh juga menghela nafas dalam penyesalan. Mu Chen terlalu kuat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat Mu Chen melangkah ke dalam bayang-bayang, wajahnya langsung menjadi pucat dan bahkan tangannya gemetar. Energi spiritual di tubuhnya melonjak dengan hebat pada saat ini. Murid hitam Mu Chen tampak berkobar dengan api saat dia dengan ringan menarik sudut bibirnya. Dia tahu alasan ketidaknormalan ini. Bencana rohnya akan datang. Bab 592 Bencana Roh. Di dalam hutan yang gelap, istana kuno masih tetap ada saat Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya diam-diam duduk dengan kaki disilangkan. Wajah mereka sedikit pucat karena riak energi spiritual di sekitar tubuh mereka sangat lemah saat ini. Jelas, mereka menghabiskan terlalu banyak energi spiritual mereka. Mu Chen berdiri di luar halaman spiritual tersembunyi sambil melirik ke arah gerbang yang tertutup rapat. Terakhir kali dia berada di sini, courtyard spirit telah muncul. Namun, itu tidak muncul kali ini karena seluruh halaman spiritual tersembunyi terlihat biasa saja saat ini dan masuk tidak mungkin lagi. Mu Chen memegang dadanya saat kobaran api berkobar di matanya. Seluruh tubuhnya berada dalam suhu tinggi sampai-sampai bahkan energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda menyala. Ini adalah tanda bahwa bencana roh akan datang. Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Sebagai seorang gadis, Su Xuan lebih perhatian karena dia langsung menyadari bahwa tubuh Mu Chen sedikit gemetar dan dengan demikian, dia naik untuk mendukungnya. Namun, begitu dia bersentuhan dengan kulit Mu Chen, dia langsung dikejutkan oleh suhunya. Tidak banyak, bencana rohku akan datang. Mu Chen melambaikan tangannya saat dia duduk di gerbang halaman spiritual tersembunyi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya sambil berkata, tidak mungkin menggunakan energi spiritual di hutan ini. Namun, dengan piring giok yang telah saya berikan kepada kalian, kalian akan dapat mengabaikan efek dari wilayah ini. Meskipun kita aman untuk saat ini, kita akan membagi diri kita menjadi dua kelompok untuk beristirahat secara bergantian untuk berjaga-jaga. Untuk mencegah gangguan pada kita. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Selanjutnya, ini ada 4 tetes cairan spiritual berdaulat. Saat kalian memulihkan kekuatan kalian, cobalah untuk menyempurnakannya. Mungkin itu akan bermanfaat. Mu Chen menjentikkan jarinya saat 4 tetes cairan kristal terbang ke arah Shen Changsheng dan 3 lainnya. Mereka berempat buru-buru menerimanya dengan satu uluran tangan. Mereka menatap cairan kristal yang melayang di telapak tangan mereka saat kegembiraan melonjak dari kedalaman mata mereka. Jelas, mereka telah merasakan energi spiritual yang sangat besar yang terkandung di dalam cairan spiritual berdaulat tersebut. Mereka telah mencapai titik puncak dalam kultivasi mereka. Jika mereka bisa memurnikan cairan spiritual berdaulat ini, mereka mungkin bisa melangkah lebih jauh. Mu Chen memandang mereka berempat, yang dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia dengan ringan tersenyum dan menjadi sangat lega di dalam hatinya. Kelelahan yang berat melonjak dari hatinya saat dia perlahan-lahan menutup matanya dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Dia harus bersiap menghadapi bencana roh. Ketika pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam tubuhnya dan masuk ke dalam lautan Qi, dia melihat rohnya dengan tenang duduk di lautan Qi dengan lingkaran cahaya spiritual yang sangat besar yang tampak seperti cincin planet. Lingkaran itu ditempatkan di bawah rohnya saat ia perlahan-lahan beredar, pemandangannya sangat luar biasa. Dalam hal ini, rohnya berbeda dengan sebelumnya. Suhu tinggi menyebar dari roh ini yang terlihat seperti akan meledak menjadi api setiap saat, membakar rohnya hingga tak bersisa. Ini adalah tanda berkumpulnya api roh. Api roh adalah api yang lahir dari dalam roh. Api semacam ini tidak berbahaya bagi tubuh fisik tetapi sangat fatal bagi roh. Saat dia tidak mampu menahan api tersebut, ada kemungkinan besar rohnya akan terbakar menjadi debu. Di jalan kultivasi, roh mengumpulkan 3 energi tubuh manusia. Dengan demikian, itu adalah bagian yang paling penting. Jika roh dihancurkan, tidak hanya jalan kultivasi orang tersebut akan hancur,
kesadarannya juga akan memudar, meninggalkan tubuh tanpa kesadaran, yang mirip dengan boneka. Dalam 3 bencana besar, bencana roh tidak diragukan lagi merupakan cobaan yang paling berbahaya di antara semuanya. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan roh dihancurkan dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dengan demikian, bahkan Mu Chen pun tidak berani gegabah dalam kesengsaraan ini. Dia menghirup seteguk udara di dalam hatinya saat dia menghendaki pikirannya, tenggelam ke dalam rohnya sedikit demi sedikit. Pada saat pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam rohnya, kobaran api yang membungkus rohnya membuatnya tersentak tanpa sadar. Rasa sakit akut mulai menyebar. Tangan kecil roh Mu Chen perlahan-lahan terbentuk menjadi segel kultivasi saat mulai melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Setelah energi spiritual melewati meridiannya dan dimurnikan, energi itu disuntikkan ke dalam lautan Qi dan, setelah itu, diserap oleh mulut kecil rohnya. Sesi ketiga. Karena semakin banyak energi spiritual yang diserap oleh rohnya, suhu di sekitar rohnya meningkat, menyebabkan rasa sakit yang menyengat menjadi semakin hebat. Setiga. Saat rasa sakit yang membakar semakin kuat, permukaan roh Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi berkilau. Setelah itu, nyala api kecil mulai berkumpul. Nyala api kecil itu berkilau dan tembus cahaya, seperti nyala api dari kaca. Namun, nyala api kecil itu adalah penyebab rohnya bergetar hebat. Wajah mungilnya pada roh terpelintir karena rasa sakit, tangannya yang digunakan untuk membentuk segel kultivasi terus bergetar. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar dari roh, rasa sakit itu mirip dengan jiwanya yang terbakar. Setiga si. Lebih banyak api berkilau muncul di permukaan rohnya seiring berjalannya waktu. Hanya dalam waktu setengah jam, roh Mu Chen sudah diliputi oleh api. Rohnya diliputi oleh api yang berkilauan di laut auranya. Meskipun melihat dari jauh, api yang berkilauan itu tidak terlihat berbahaya, tetapi Mu Chen tahu bahwa dia berada dalam posisi yang sangat berbahaya saat ini. Dibandingkan dengan menghadapi Jisuan dan Fang Yun, bahayanya jauh lebih tinggi. Kesalahan sekecil apapun pada saat ini akan menyebabkan dia membayar harga yang tidak akan bisa dia tanggung. Namun, meskipun rasa sakit yang menusuk hati, Mu Chen masih melanjutkan dengan gigi terkatup, karena tidak ada cara lain baginya. Ini adalah kesengsaraan yang harus dialami setiap kultivator untuk naik ke alam penguasa. Hanya melalui tahap-tahap penderitaan ini, dia dapat membuka kepompong dan berevolusi menjadi kupu-kupu, mengambil langkah menuju alam berdaulat dan menjadi ahli sejati yang akan dihormati semua orang di dunia 1000 dewa. Seiring berjalannya waktu, sosok roh Mu Chen menjadi kabur, sedikit demi sedikit, karena rasa sakit itu melahap kesadarannya. Namun, terlepas dari bagaimana rasa sakit akut itu berdampak padanya, dia masih mempertahankan sedikit kesadaran terakhirnya. Tangan kecil roh masih mempertahankan segel kultivasi tanpa goyah. Saat ini, dia harus menanggungnya, apapun yang terjadi. 1 hari telah berlalu di bawah daya tahan pahitnya dari rasa sakit. Setelah 1 hari beristirahat, Shen Changsheng, Li Xuantong dan 2 orang lainnya telah memulihkan kekuatan mereka. Energi spiritual dan pikiran mereka telah pulih ke puncaknya, tidak lagi memiliki sensasi lemah seperti sebelumnya. Ketika mereka berempat pulih ke kondisi puncaknya, mereka mengerti bahwa Mu Chen berada di saat-saat paling genting untuk menerobos bencana roh, dari rasa sakit yang ditunjukkan di wajahnya. Dengan demikian, mereka mengesampingkan kultivasi mereka sendiri untuk saat ini saat mereka meningkatkan indera mereka, mengusir tim-tim yang tidak menyerah dan menyelinap ke dalam hutan. Berdasarkan piring giok yang telah diberikan Mu Chen kepada mereka, mereka dapat dengan santai menggunakan energi spiritual mereka di sini. Sedangkan tim-tim yang telah memasuki hutan ini telah menekan energi spiritual mereka. Dihadapkan dengan tim Shen Changsheng yang terdiri dari 4 orang, mereka tidak dapat melakukan perlawanan. 2 hari berlalu di bawah perlindungan mereka. Di luar halaman spiritual tersembunyi, sosok Mu Chen diam-diam duduk seperti batu besar, tidak bergerak sedikit pun. Shen Changsheng dan 3 orang lainnya tersebar di sekelilingnya saat mereka berdiri di atas pohon-pohon yang menjulang tinggi. Tatapan mereka tajam dengan kewaspadaan saat mereka terus-menerus melihat sekeliling. Mu Chen masih belum melewati bencana rohnya. Selain waspada terhadap lingkungan sekitar mereka, Shen Changsheng berkata tanpa daya saat dia meluangkan waktu untuk melirik Mu Chen. Saat itu, ketika kami melewati bencana roh kami hanya membutuhkan waktu 4 hari. Namun, menilai dari kondisi Mu Chen saat ini, waktunya mungkin lebih lama dibandingkan dengan kita. Li Xuantong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dalam keadaan biasa, bencana roh memakan waktu paling singkat di antara 3 bencana berdaulat. Namun, bahaya di dalamnya adalah yang tertinggi jika dibandingkan. Orang ini semakin kuat sekarang. Shen Changsheng tersenyum pahit.
Sejak mereka memasuki turnamen Akademi Spiritual Besar, kekuatan mereka juga melonjak. Saat ini, dia dan Li Xuantong sudah memiliki kemampuan untuk mencoba bencana roh kelas 2. Bahkan di antara turnamen Akademi Spiritual Besar, kekuatan mereka dianggap teratas. Namun, ketika membandingkan diri mereka dengan Mu Chen, mereka tampak sedikit kurang. Li Xuantong menghela nafas pelan saat tatapannya menjadi sedikit rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mahasiswa baru yang pernah menerima 3 jurusnya akan mengungguli dia dengan kecepatan yang tidak bisa dia kejar hanya dalam waktu 2 tahun. Penglihatan Luo Li benar-benar hebat. Li Xuantong berkomentar dengan pahit. Saat itu, dia menolak pilihan Luo Li karena Mu Chen tidak memiliki kualifikasi untuk menandinginya. Tapi kebenaran membuatnya mengerti bahwa pemuda biasa yang dia anggap saat itu telah melangkah keluar dari kebiasaan, biasa di atas batu asa saat dia menunjukkan karakternya yang cemerlang. Melihat senyum pahit di wajah Li Xuantong yang menawan, Shen Changsheng menepuk pundak mantan untuk menghiburnya. Woosh! Li Xuantong menjawab dengan menggelengkan kepalanya dan tepat ketika dia akan berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah dan dia mengalihkan pandangannya ke depan. Terdengar suara angin bersiul yang datang dari arah itu. Lebih jauh lagi, yang membuatnya semakin terkejut adalah ada riak energi spiritual dari suara angin bersiul tersebut. Ada seseorang yang benar-benar mampu menggunakan energi spiritual di hutan ini. Li Xuantong dan Shen Changsheng saling bertukar pandang saat tatapan mereka berubah menjadi berat. Setelah itu, mereka membuat isyarat tangan, memanggil Su Xuan dan Su Huang. Bersama-sama, mereka berempat memusatkan pandangan mereka ke arah bayangan pohon yang gelap. Angin bersiul menjadi lebih kencang dan 2 sosok muncul dari bayangan, berkedip dengan kecepatan kilat. Ketika 2 sosok itu muncul, kelompok 4 orang Shen Changsheng merasakan kelegaan yang luar biasa saat kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul di wajah mereka. Kedua sosok itu adalah Luo Li dan Wen Qingxuan. Mereka tahu bahwa saat keduanya muncul, mereka akan benar-benar aman. Dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, bahkan Ji Xuan tidak dapat membahayakan Mu Chen di bawah perlindungan keduanya. Bab 593 Ratu Luo menunjukkan kekuatannya. Ketika Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya melihat kedua gadis itu, kegembiraan yang tak dapat disembunyikan melonjak di wajah mereka. Mereka telah berjaga-jaga menjaga Mu Chen selama beberapa hari terakhir, takut seseorang akan datang dan mengganggu kultivasi Mu Chen. Saat Luo Li datang, pupil matanya yang sejernih kristal menatap Mu Chen, yang sedang dalam kondisi kultivasi. Ekspresi khawatir yang ada di wajahnya berangsur-angsur mengendur. Dia mengalami bencana roh. Namun, Wen Qingxuan memandang Mu Chen dengan heran saat dia merasakan riak aneh. Shen Changsheng dan yang lainnya menganggukkan kepala. Apakah kalian baik-baik saja? Luo Li bertanya. Shen Changsheng dan yang lainnya menganggukkan kepala sambil tersenyum pahit, ini berkat Mu Chen yang telah menemukan tempat ini. Jika tidak, akan sulit bagi kita untuk mundur. Fang Yun bukanlah lawan yang mudah, artefak ilahi yang dimilikinya sangat kuat. Mu Chen telah membayar harga tertentu dan dengan demikian, kami bisa mundur ke sini. Justru itu, bencana rohnya lebih berbahaya. Secara umum, mereka yang mengalami bencana roh mereka semua memiliki kondisi mereka dipulihkan ke puncaknya. Namun, Mu Chen telah menjalani pertarungan dengan Fang Yun dan dengan demikian, dia harus menjalani bencana roh ketika kondisinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Fang Yun. Sekelebat rasa dingin muncul di pupil mata Luo Li. Jelas, dia sangat marah. Itu mungkin instruksi Ji Xuan agar Fang Yun menyerang Mu Chen. Skema orang itu terlalu dalam. Dia menggunakan segala macam cara untuk menghalangi kita untuk memberi Fang Yun waktu untuk berurusan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan juga berbicara dengan ekspresi dingin. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk pada kata-kata mereka, sebelum melirik Mu Chen dan melanjutkan, kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Mu Chen. Sepertinya Ji Xuan akan sekali lagi menarik perbedaan poin yang telah kita lakukan untuk mendekat dalam periode waktu ini. Saat ini, poin mereka berada di peringkat 3 dengan sekitar 110.000 poin. Ji Xuan masih tetap menjadi numero uno dengan hampir 140.000 poin. Jika Mu Chen akan memakan waktu beberapa hari, jarak di antara mereka akan semakin besar hingga tidak bisa lagi dipulihkan. Luo Li jatuh ke dalam pikirannya sendiri. Saat ini, pertarungan antara Mu Chen dan Ji Xuan menarik perhatian semua orang dan dia tidak ingin orang lain meremehkan Mu Chen. Qingxuan, saya ingin Anda tinggal di sini selama beberapa hari sampai Mu Chen melewati bencana rohnya. Luo Li dengan lembut berkata saat dia menatap Wen Qingxuan setelah beberapa saat merenung. Bagaimana denganmu? Wen Qingxuan terkejut saat dia bertanya. Saya akan pergi bersama mereka untuk saat ini. Paling tidak, saya ingin menjaga jarak. Luo Li tersenyum ringan sambil melanjutkan,
Tapi, tentu saja, saya akan memberi Anda setengah dari poin yang saya peroleh untuk menebus kekalahan Anda. Hanya orang-orang seperti mereka yang akan bertarung mati-matian untuk mendapatkan peringkat. Wen Qingxuan mengesampingkan bibirnya sambil melanjutkan, yakinlah. Tidak peduli apapun, Mu Chen telah membantuku sebelumnya di masa lalu. Jadi, secara alami, saya akan membantunya juga. Terima kasih untuk itu. Luo Li menanggapi dengan senyum tipis. Ketika Shen Changsheng mendengar bahwa Luo Li berniat membawa mereka keluar, mereka sedikit tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Li tidak sesederhana penampilannya, mereka masih menganggapnya sebagai seorang gadis di dalam hati mereka. Dan, pada saat ini, mereka merasa sedikit malu karena seorang gadis seperti Luo Li harus menjadi penghalang di antara mereka. Yakinlah, tim yang memimpin di bawah Luo Li tidak akan lebih lemah dari Mu Chen. Li Xuantong, bagaimanapun, tersenyum. Meskipun Luo Li tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya sejak awal, dia tahu bahwa gadis di hadapannya ini tidak lebih lemah dari Mu Chen. Baiklah kalau begitu, kita akan memberi Mu Chen kejutan saat dia bangun. Su Xuan tersenyum sambil menutupi mulutnya. Shen Changsheng hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit. Wen Qingxuan mendekati Luo Li sambil berkata dengan lembut, dari kelihatannya, target Anda bukanlah target yang kecil. Luo Li menarik rambutnya ke belakang telinganya dengan jari-jarinya yang ramping. Tindakannya sangat menawan sampai-sampai hati Wen Qingxuan sedikit tergerak. Tak lama kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, saya ingin merebut kembali posisi numero 1 Ji Xuan. Jadi, target saya adalah Fang Yun. Wen Qingxuan terkejut dengan kata-katanya. Dia tahu bahwa targetnya tidak kecil, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu berani untuk benar-benar berencana merebut peringkat Ji Xuan. Selain itu, Fang Yun juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi, karena dia memiliki artefak ilahi peringkat rendah. Yakinlah, Luo Li tahu tentang kekhawatiran Wen Qingxuan saat dia tersenyum. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Wen Qingxuan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar kata-kata Luo Li. Setelah diskusi mereka, Luo Li tinggal di sana selama setengah hari lagi sebelum pergi bersama Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya tanpa membuang waktu lagi. Wen Qingxuan tersenyum saat melihat Luo Li yang pergi. Sepertinya tidak akan ada lagi kedamaian di turnamen Akademi Spiritual Besar. Mungkin sudah waktunya bagi semua orang untuk mengetahui kekuatan gadis yang selalu berdiri di belakang Mu Chen ini. Wen Qingxuan dengan iseng meregangkan lengan rampingnya saat dia berjalan ke sisi Mu Chen dengan tangan di pipinya sambil sedikit mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan nada iri, kawan ini murah bagi Luo Li untuk melakukan begitu banyak hal untukmu. 3 hari dengan cepat berlalu. Selama 3 hari ini, Mu Chen masih belum bangun. Namun, permukaan tubuhnya semakin memerah karena suhu tinggi keluar dari dalam tubuhnya, bahkan ruangnya sedikit terdistorsi darinya. Di bawah rasa sakit yang hebat, wajahnya sedikit mengerikan. Jelas, bencana rohnya masih berlangsung. Dalam situasi ini, Wen Qingxuan, yang menjaganya, juga tidak berdaya karena bencana roh mengharuskan seseorang untuk melewatinya sendiri dengan kemampuan mereka sendiri. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk membantu mereka. Namun, Wen Qingxuan sedikit lega. Meskipun wajah Mu Chen sedikit bengkok, tidak ada tanda-tanda energi spiritual di tubuhnya mengamuk. Jelas, dia tidak membiarkan pikirannya dilahap dan mempertahankan sedikit pun kesadaran. Dalam situasi ini, selama Mu Chen bisa menahannya, hanya masalah waktu baginya untuk melewati bencana roh. Dalam 3 hari ketika Mu Chen menjalani bencana roh, turnamen Akademi Spiritual Besar berguncang, yang disebabkan oleh Luo Li. Luo Li tidak seperti Mu Chen ketika dia memimpin tim. Dia tidak menyapu bersih mereka yang mengejar peringkat 8 seperti yang dilakukan Mu Chen. Dia langsung mengarahkan bidikannya ke peringkat 6, Fang Yun. Tindakannya tidak diragukan lagi berani. Bagaimanapun juga, semua orang tahu dengan jelas bahwa mereka yang berada di dalam 8 besar adalah tim terkuat dalam turnamen Akademi Spiritual Agung. Di antara tim-tim itu, ada beberapa ahli yang kuat, terutama jika menyangkut seseorang seperti Fang Yun, yang memiliki artefak ilahi yang asli. Dengan demikian, ketika berita tentang konfrontasi Luo Li dan Fang Yun menyebar, kegemparan yang mengguncang langsung terjadi di turnamen Akademi Spiritual Besar. Bahkan jika dibandingkan dengan pertarungan Mu Chen dan Ji Xuan, tingkat konfrontasi mereka tidak lebih lemah jika dibandingkan. Pertempuran yang menghancurkan bumi masih terjadi pada akhirnya. Pertempuran itu sangat intens karena semua orang dapat melihat kuali raksasa naik ke udara, memancarkan cahaya ilahi saat auman naga dan harimau bergema di langit. Bahkan energi spiritual di langit dan bumi tampak mendidih. Namun, meskipun kuali itu begitu kuat, semua orang menyaksikan kuali raksasa itu ditekan saat teriakan pedang yang tajam dan bergema terdengar.
Semua orang yang menyaksikan pertempuran dapat dengan jelas menyaksikan adegan itu. Niat pedang yang megah berkumpul di langit saat berubah menjadi lautan pedang yang menghancurkan bumi. Lautan pedang itu seperti badai saat ia bersiul melewatinya. Apapun yang berdiri di depannya tercabik-cabik oleh badai sword aura yang merajalela. Bahkan artefak ilahi tingkat rendah, yang gagal ditembus oleh Mu Chen meskipun menggunakan semua kekuatannya, kuali naga harimau dengan cepat kehilangan kilaunya di lautan pedang. Setelah itu, cahaya pedang kolosal terbentuk saat pedang itu menebas dengan keras dari langit. Lautan pedang menghilang saat berubah menjadi pedang panjang, bersiul melintasi cakrawala saat kembali ke tangan Luoli. Niat pedang energi spiritual yang bahkan langit dan bumi tidak dapat menahannya juga telah lenyap. Uff! Uff! Semua orang melihat adegan Fang Yun memuntahkan seteguk darah saat wajahnya memucat. Jelas, dia terluka parah. Itu adalah penutup dari pertarungan yang mengguncang hati. Fang Yun menyerahkan plakat akademinya dengan berat hati pada akhirnya. Sebanyak 40.000 poin direbut secara belak-belakan oleh Luoli, memungkinkan peningkatan poin untuk plakat akademi tim Mu Chen dari 110.000 menjadi 150.000 poin, melampaui Jisuan yang hanya memiliki 140.000 poin dalam sekali jalan. Sejak saat itu, pemilik posisi numero 1 berubah. Seluruh turnamen Akademi Spiritual Agung terguncang. Setelah sekian lama, peringkat numero 1 akhirnya menyambut pemilik ketiganya. Pertarungan inilah yang membuat nama Luoli bergaung di seluruh turnamen. Reputasinya bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui Jisuan dan Mu Chen. Bagaimanapun, dibandingkan dengan mereka, Luoli memiliki keunggulan dalam hal penampilan dan temperamen. Tapi, tentu saja, poin krusialnya adalah pertarungannya dengan Fang Yun. Secara keseluruhan, dia adalah satu-satunya yang berani menyerang tim yang berada di 8 besar sepanjang turnamen ini. Setelah mengalami pertarungan itu, tim Fang Yun keluar dari 8 besar. Namun, dengan kemampuannya, dia sekali lagi masuk ke 8 besar hanya dalam 1 hari. Namun, kali ini ia jelas jauh lebih rendah hati karena ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melompat. Jelas terlihat bahwa dorongan yang dilakukannya benar-benar ditekan oleh Luoli. Setelah peringkat numero 1 berubah, semua orang penasaran saat menunggu reaksi Jisuan. Dengan karakternya yang terakhir, dia jelas bukan orang yang akan menyerahkan peringkat numero 1 dengan mudah. Tepat ketika semua orang mengantisipasi pergerakan Jisuan, Mu Chen akhirnya perlahan-lahan membuka matanya ke kedalaman hutan pohon paku. Pupil hitamnya berkobar seolah-olah ada api sebening kristal yang melonjak di dalamnya. Dia akhirnya telah melewati bencana rohnya. Bab 594 Keberhasilan Bencana. Saat Mu Chen membuka matanya, api sebening kristal tampak berkobar di dalam pupil matanya yang hitam pekat, memberikan tampilan yang murni dan jernih dari pupil matanya. Gumpalan nafas yang samar-samar mengandung suhu tinggi perlahan-lahan keluar dari mulut Mu Chen. Suhu yang tinggi bahkan membuat ruang di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda distorsi kecil seolah-olah bau hangus juga keluar. Akhirnya aku berhasil. Api di pupil mata Mu Chen dengan cepat mundur saat dia kembali normal. Tubuhnya yang tegang kencang mengendur seolah-olah dia terbebas dari beban saat dia merasakan rasa sakit terbakar yang hebat dari rohnya juga menghilang. Dia telah berhasil mengatasi bencana rohnya. Selamat. Sebuah suara iseng terdengar dari belakangnya. Menoleh ke belakang, Mu Chen melihat wajah menawan dengan tangan seperti giok yang menopangnya di tangga batu menatapnya dengan senyum penuh. Mu Chen sedikit terkejut saat melihat Wen Qingxuan. Namun, dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya saat dia mengerti alasan mengapa dia ada di sana. Terima kasih. Ketika dia tenggelam dalam kultivasinya, Wen Qingxuan pasti ada di sisinya, menjaganya. Wen Qingxuan melambaikan tangannya yang seperti giok saat matanya yang seperti burung phoenix melirik ke arah Mu Chen. Bagaimana perasaan bencana roh? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya sambil tersenyum, sangat kuat. Dia bisa merasakan lonjakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Dibandingkan dengan sebelum dia mengalami bencana roh, itu jelas jauh lebih kuat. Sebelumnya, ketika dia menyapu tim-tim kuat itu, akan jauh lebih mudah jika dia memiliki kultivasi bencana roh. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungnya, ada batasan seberapa kuat energi spiritualnya. Jika dia membandingkan energi spiritual dari saat dia berada di bencana energi spiritual, itu secara alami jauh lebih rendah daripada lawan seperti Jisuan dan Fang Yun, yang merupakan ahli bencana roh yang kuat. Roh saya juga telah tumbuh lebih kuat. Mu Chen berkehendak dalam pikirannya, cahaya spiritual melonjak di sekitar kepalanya saat roh yang tampak serupa muncul di atas kepalanya. Keadaan rohnya saat ini jelas telah mengalami transformasi besar. Tubuhnya yang kecil menjadi lebih berkilau dan tembus cahaya seolah-olah terbuat dari kaca.
Tangan rohnya membuat segel dengan ekspresi serius, memiliki penampilan yang sakral. Roh Mu Chen membuka matanya saat dia melambaikan tangannya yang kecil. Dalam sekejap, energi spiritual yang ada di antara langit dan bumi ini dengan cepat berkumpul. Roh itu sangat sensitif terhadap energi spiritual. Dengan demikian, semakin kuat roh, semakin kuat pula kendali dan kepekaannya terhadap energi spiritual. Berkultivasi sampai pada titik ini, roh hampir menjadi esensi karena tidak lagi terlihat seperti ilusi dan kultivasi roh mereka dapat dianggap sebagai keberhasilan kecil. Bahkan jika tubuh fisik mereka hancur, selama roh mereka berhasil melarikan diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk mereformasi tubuh fisik mereka dan terlahir kembali. Secara alami, bencana roh adalah titik balik yang paling penting dalam jalur kultivasi, karena itu adalah tempat tidur yang menjadi fondasi bagi alam berdaulat. Selama roh cukup kuat, barulah seseorang dapat menjadi penguasa sejati. Ada 3 tingkatan dari bencana roh, yang menyiratkan adanya 3 kesengsaraan. Namun, mereka semua adalah persiapan untuk alam berdaulat. Roh Mu Chen berkedip-kedip dalam cahaya spiritual saat kembali ke tubuhnya. Dia meregangkan tubuhnya. Mendengar suara berderak dari tubuhnya, dia tanpa sadar menghembuskan nafas dengan nyaman. Sensasi melewati tingkat demi tingkat kesengsaraan dan menjadi lebih kuat terlalu aneh. Mu Chen berdiri sambil melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, "Di mana Luo Li? Bukankah dia bersama denganmu?" "Selamat, tim yang dipimpin oleh Anda adalah numero 1 dalam peringkat poin." Wen Qingxuan menjentikkan jarinya saat plakat akademi terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen menerimanya dengan sedikit keheranan saat dia menyapu pandangannya. Dia tertegun ketika dia melihat numero 1 di peringkat poin. Peringkat 1 Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten Mu Chen. 150,000 poin. Peringkat 2 Akademi Spiritual Sein, Kapten Ji Xuan. 140.000 poin. Ini perbuatan Luo Li. Mu Chen tercengang. Ya. Wen Qingxuan tertawa kecil saat tangannya menopang dagunya, tatapannya yang menawan tertuju pada Mu Chen. Dia mengalahkan Fang Yun dan merebut setengah dari poinnya. Dengan demikian, dia berhasil melampaui Ji Xuan dan menggantikan numero 1. Saat ini, Luo Li adalah orang yang paling mempesona di turnamen akademi spiritual besar. Mungkin bahkan Anda dan Ji Xuan tidak ada bandingannya dalam faktor ini. Saat dia berbicara, dia terus berbicara dengan nada menggoda, "Bagaimana? Luo Li mencapai sesuatu yang tidak pernah berhasil kamu capai. Apakah kamu merasa terpengaruh olehnya?" Mu Chen melihat ke arah plakat akademi sejenak, sebelum tersenyum. "Paling tidak, saya tidak terpengaruh olehnya. Dengan bakatnya, wajar jika dia mempesona. Saya tidak pernah memintanya untuk menahan diri. Mungkin dia sangat menyadari betapa mempesonanya dia. Oleh karena itu, sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk menahan diri dan diam-diam berdiri di sampingku. Namun, saya berharap dia bisa mengungkapkan dirinya sesuka hatinya." Wen Qingxuan menatap Mu Chen, yang tatapannya sangat lembut saat ini. Dia merasakan kasih sayang yang dalam yang dimiliki Mu Chen untuk Luo Li dan saat itu juga, dia terdiam sejenak, sebelum berkata, "Dia menahan diri karena mengkhawatirkan perasaanmu. Dia tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu untukmu." Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat sekilas sinar cahaya yang melesat dari celah kecil di hutan, dan mengulurkan tangannya saat melewati cahaya. Sebuah suara berat, bersama dengan tekad yang teguh dan rasa percaya diri, terdengar. "Saya tahu, betapa mempesonanya dia. Mungkin di masa depan, akan ada sosok yang lebih hebat lagi yang berdiri di antara kita. Namun, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menyerah. Saya telah berjanji padanya bahwa suatu hari nanti, saya akan menjadi seorang ahli. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa menghalangi saya untuk memegang tangannya." Suara berat dan samar-samar menyebar di hutan ini, membuat Wen Qingxuan tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok ramping itu. Pemuda tampan itu memiliki sinar matahari yang menyinari tubuhnya, menyelimutinya dengan lapisan cahaya. Tidak ada rasa takut atau keraguan di matanya. Dia seperti seorang pejuang yang akan merintis jalan baru, mondar-mandir dan tidak akan menyesal atau ragu-ragu. Ahli mutlak. Jari-jari ramping Wen Qingxuan memainkan rambutnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya sedikit rumit. Ada terlalu banyak orang berbakat di dunia ini, tetapi berapa banyak dari mereka yang mampu menjadi ahli mutlak, mengintimidasi seluruh dunia 1000 besar. Namun, tatapan teguh dari pemuda di depannya sedikit mengguncang hatinya saat dia menjadi sedikit tertegun. Setelah itu, dia merasakan tatapan Mu Chen melihat ke arahnya dan berhenti di wajahnya. Wen Qingxuan tersadar saat noda kemerahan yang jarang terlihat muncul dari wajahnya yang menawan.
Dia segera menghindari tatapan Mu Chen saat dia membuang bibirnya ke samping. Bicara tentang menjadi seorang ahli mutlak setelah kamu mengalahkan Ji Xuan, orang itu tidak sesederhana itu. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk, memang, dia tidak sederhana. Namun, bukan hal yang mudah baginya untuk mengalahkanku juga. Percaya diri, aku menyukainya. Wen Qingxuan dengan anggun berdiri sambil tertawa kecil, menepuk-nepuk pundak Mu Chen. Kamu juga suka cowok? Mu Chen berkata dengan takjub. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki firasat buruk. Seperti yang diharapkan, Wen Qingxuan yang berdiri di hadapannya menyempitkan alisnya saat dia meraih kerah. Mu Chen dan menempelkan ekspresi esnya saat dia mengertakkan gigi, apa yang kamu katakan? Mu Chen tertawa kering saat dia mengalihkan pandangannya. Ibumu, aku hanya tidak suka dekat dengan pria. Jika aku bertemu dengan pria yang kusukai, aku secara alami akan mengikutinya dengan patuh. Bukannya aku tidak punya masalah. Melihat Wen Qingxuan yang memerah, Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya. Dia telah menginjak kelemahan Wen Qingxuan. Jika tidak, bagaimana seseorang seperti dia menggunakan ibumu, aku, sebagai bentuk penyebutan dirinya sendiri? Oke, baiklah, saya yang salah. Mu Chen mengangkat tangannya. Dia melirik Wen Qingxuan dan sedikit penasaran dengan kata-katanya sebelumnya. Dia sangat penasaran, seberapa menawannya gadis sombong seperti Wen Qingxuan jika dia pendiam dan manis saat jatuh cinta pada seorang pria. Huff. Wen Qingxuan dengan dingin mendengus saat dia tenang. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia menarik kerah Mu Chen dan hampir menempel padanya, dia buru-buru melepaskan cengkeramannya dan mendorongnya menjauh. Namun, kemerahan di wajahnya jauh lebih pekat dan detak jantungnya meningkat. Dia hanya bisa mengumpat pada pria terkutuk yang merusak ketenangannya. Ayo pergi juga. Mu Chen tidak lagi berani memprovokasi Wen Qingxuan saat dia menyarankan dengan tawa kering. Wen Qingxuan mendengus lagi saat dia tidak lagi peduli dengan Mu Chen dan terbang keluar lebih dulu. Mu Chen tersenyum masam saat dia bergerak juga, muncul di langit di atas hutan. Setelah itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan cincin cahaya kolosal menyebar dari telapak tangannya dan dengan cepat mengembang. Whoosh! Whoosh! Saat lingkaran cahaya hijau meluas, pohon-pohon paku di hutan di bawahnya berubah menjadi sinar hitam saat mereka terbang ke lingkaran cahaya di tangannya. Beberapa menit kemudian, lebih dari separuh hutan ini dikosongkan. Melihat pemandangan itu, Mu Chen akhirnya berhenti saat lingkaran cahaya hijau tua itu menghilang. Dia menghembuskan nafas panjang saat dia mengalihkan pandangannya ke arah barat laut, hawa dingin beredar di pupil hitamnya. Dia memiliki firasat bahwa sebentar lagi akan memasuki babak final. Mari kita bertarung dengan sungguh-sungguh kali ini, Ji Xuan. N. Bab 595 menyalakan plakat akademi. Pegunungan hijau yang subur berdiri menjulang tinggi di atas tanah saat pegunungan memanjang hingga ke ujung pandangan seseorang. Di wilayah ini, suara-suara itu sedikit berisik karena segala macam keributan berkumpul dan membumbung tinggi ke langit. Ada banyak tim yang berkumpul di wilayah ini untuk beristirahat. Meskipun tidak ada wilayah aman yang ditetapkan dalam turnamen akademi spiritual besar, secara alami ada aturan dan peraturan yang dibuat di tempat-tempat yang ramai. Mengambil wilayah peristirahatan ini, misalnya, sebagian besar dari mereka yang datang ke sini akan meletakkan senjata mereka untuk beristirahat, menghentikan pertempuran mereka untuk mencegah kemarahan semua orang. Setiap sudut di puncak gunung ini dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berbincang-bincang di antara mereka sendiri. Bahkan suasana di daerah ini sangat harmonis. Pada saat ini, tim-tim yang sedang mengobrol di antara mereka sendiri tadi, mengarahkan pandangan mereka ke arah puncak gunung yang berada tidak jauh dari sana. Di puncak itu, kira-kira ada satu kelompok yang terdiri atas 10 orang. Di antara kelompok itu, ada sosok langsing dan anggun yang menarik perhatian mereka. Sosok itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun biru tua, ia memiliki wajah yang nyaris sempurna dan menawan. Rambut keperakannya sangat indah karena terlihat seperti sungai perak, tidak ada debu di pupil matanya yang jernih dan tampak mempesona. Gadis itu dengan tenang duduk, bahkan ekspresinya tenang dan tenteram, tidak terpengaruh sedikit pun oleh tatapan yang diarahkan kepadanya dari berbagai arah. Ia memancarkan aura kecantikan dan keanggunan. Di dalam tatapan yang diarahkan kepadanya, setiap orang memiliki sekelumit emosi yang terpesona di kedalaman mata mereka. Tidak seorang pun yang tidak akan terpesona oleh gadis yang luar biasa. Namun, meskipun dimabukkan oleh temperamen dan kecantikannya, tidak disangka tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka semua sangat menyadari bahwa gadis di hadapan mereka ini adalah numero uno dari peringkat poin. Dia adalah eksistensi menakutkan yang telah mengalahkan Fang Yun dan melampaui Ji Xuan dalam memimpin. Luo Li.
Nama yang begitu rapuh dan menawan sudah menjadi bintang yang paling mempesona di turnamen Akademi Spiritual Besar hanya dalam beberapa hari. Beberapa tim di sini telah bertemu dengan tim yang dipimpin oleh gadis sebelum mereka selama beberapa hari ini. Namun, hasilnya terbukti, poin yang berhasil mereka dapatkan melalui kerja keras mereka menjadi rampasan perang untuknya. Di luar dugaan, meskipun mereka kehilangan poin, mereka tidak terlalu marah di dalam hati. Sebaliknya, sosok yang menakjubkan tertinggal di hati mereka. Mereka sedikit malu memikirkan hal itu dan hanya bisa terus-menerus mengingatkan diri mereka sendiri tentang Femme Fatale. Kecantikan yang dapat menghancurkan sebuah negara. Mereka sangat menyadari kesenjangan yang lebar antara mereka dan gadis itu. Kecantikan dan kemampuannya adalah bukti kecemerlangannya di masa depan. Saat mereka berada di tengah-tengah semua perhatian itu, Luo Li masih memejamkan matanya di puncak gunung saat hembusan angin mengangkat rambutnya yang panjang, menari-nari bersama angin, memancarkan aroma yang samar. Luo Li, tim Jisuan semakin dekat dengan kita dengan 2000 poin lagi. Shen Changsheng tiba-tiba berkata di belakang Luo Li saat dia melihat ke arah plakat akademi. Orang itu telah mengejar kita dengan ketat. Li Xuantong mengerutkan alisnya. Sejak mereka melampaui Jisuan, yang terakhir jelas bergerak dalam kegelapan saat dia bekerja keras untuk merebut poin dalam upaya untuk melampaui peringkat mereka. Inilah mengapa mereka sangat sibuk beberapa hari ini. Di bawah kepemimpinan Luo Li, mereka berkeliling untuk merebut poin. Namun, beruntungnya setelah mengalahkan Fang Yun, Luo Li tidak lagi mengejar tim-tim kuat dan memilih untuk mengejar tim-tim yang tidak akan menguras banyak kekuatan mereka. Meskipun metode ini lambat dalam hal mendapatkan poin, itu jelas merupakan metode yang aman. Tidak akan ada situasi lain yang mirip dengan Mu Chen, yang telah menyapu semua tim kuat di bawah peringkat 8 dan mengalami kelelahan yang sangat besar dari kekuatannya. Dalam rangkaian pertempuran berkelanjutan ini, kekuatan Shen Changsheng dan Li Xuantong tumbuh. Dengan menggunakan satu tetes cairan spiritual berdaulat yang diberikan oleh Mu Chen, mereka berhasil menerobos ke bencana roh kelas 2. Sedangkan untuk Su Xuan dan Su Huang, mereka berdua berhasil menembus bencana roh mereka. Dengan demikian, kekuatan mereka sebagai tim tumbuh ke puncak. Saat ini, terlepas dari kapten atau anggota mereka, semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan tim puncak yang kuat. Masalah memiliki kekuatan yang tidak setara dalam tim telah hilang. Luo Li membuka matanya saat ini juga saat dia melihat sekilas ke arah plakat akademi. Mereka masih menduduki tahta numero 1 dengan poin 160.000. Jisuan berada di posisi kedua dengan 153.000 poin. Selisih poin mereka sangat dekat. Kalau begitu, ayo kita terus bergerak. Luo Li berdiri, gaunnya dengan sempurna membentuk pinggangnya yang ramping. Kulitnya mirip dengan batu giok yang memantulkan cahaya berkilau saat sinar matahari menyinarinya. Sulit bagi orang lain untuk mengalihkan pandangan mereka darinya. Mendengar kata-katanya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua orang lainnya segera berdiri. Setelah beristirahat sejenak, energi spiritual dalam tubuh mereka telah pulih. Dalam beberapa hari terakhir, mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Luo Li dan benar-benar memahami seberapa dalam gadis yang berdiri di hadapan mereka ini menyembunyikan kekuatannya. Kelompok itu berdiri dan bersiap untuk bergerak. Whoosh! Namun, tepat ketika mereka akan bergerak, suara melengking angin datang dari langit yang jauh. Setelah itu, dua sosok dengan cepat terbang secepat kilat. Luo Li menghentikan langkahnya yang akan dia ambil saat dia melihat dua sosok yang terbang di cakrawala. Sepanjang waktu, matanya tenang, tanpa riak, tetapi pada saat ini, ada kegembiraan yang melonjak di matanya. Semua orang di wilayah ini melihat mata gadis itu yang tiba-tiba penuh semangat dan memesona, dan mereka tidak bisa mengendalikan mata mereka agar tidak berbinar. Tak lama kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah itu dengan dua sosok yang mendekat. Siapakah sosok yang bisa membuat gadis yang begitu tenang, mengungkapkan kegembiraan dari lubuk hatinya? Gemerisik. Di bawah banyak tatapan, dua garis cahaya dengan cepat muncul di langit. Ketika cahaya menghilang, sosok pria dan wanita terungkap dengan sekejap. Mu Chen berdiri di langit. Sosoknya ramping dengan wajah tampan. Pada saat ini, dia tersenyum sambil menatap gadis di bawahnya dengan tatapan lembut. Di sampingnya berdiri Wen Qingxuan. Baju perang emasnya membungkus dada dan pinggangnya yang indah. Di balik roknya, ada sepetak kulit seputih salju. Penampilannya tidak kalah dengan Luo Li, temperamen sombongnya terpancar dari dalam tulangnya. Terlepas dari kapan itu terjadi, temperamennya tidak pernah melemah. Itu Mu Chen. Penampilan Mu Chen tidak asing bagi sebagian besar tim di turnamen Akademi Spiritual Besar. Saat tim-tim itu melihatnya, mereka berseru dengan kecemburuan yang tak terselubung dalam nada bicara mereka.
Kecemburuan itu secara alami diarahkan pada senyum yang muncul di wajah Luoli setelah Mu Chen muncul. Senyuman yang menyihir itu. Mu Chen jatuh dari langit saat dia mendarat di samping Luoli. Dia melihat senyum yang tergantung di wajah gadis itu saat tatapannya menjadi lebih lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyapu rambut di dahi gadis itu sambil berkata dengan nada lembut, "Kamu telah bekerja keras. Saya juga anggota tim, itu kewajiban saya." Luoli berkata dengan sedikit senyum. "Tapi, karena kapten telah kembali, maka kamu bisa mendapatkan posisi kapten kembali." Luoli menyerahkan plakat akademi kepada Mu Chen sambil memberikan kedipan menawan yang langka kepadanya. Adegan itu membuat hati semua orang yang sedang memperhatikannya berhenti. Dalam beberapa hari terakhir ketika mereka bertemu Luoli, dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, bahkan ketika dia berhadapan dengan seorang ahli seperti Fang Yun. Tapi, saat ini, dia terlihat sangat imut di hadapan seorang pria yang membuat mereka bersedih dan meratap. Mu Chen tersenyum saat mendengar kata-katanya saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih plakat akademi. Pada saat yang sama, dia juga meraih tangan Luoli. Setelah tangannya dipegang oleh Mu Chen, rona merah samar muncul di wajah Luoli. Dia dengan ringan meronta tetapi tidak efektif. Jadi, dia hanya bisa menatap Mu Chen dengan sedikit amarah. Mu Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak tatapan yang menatapnya. Dia sedikit bingung dengan tatapan itu. Dia tidak menyadari bahwa dia telah menarik begitu banyak kecemburuan dari tindakannya. "Ayo pergi, kamu sudah bekerja keras untuk mendapatkan pangkat ini. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutnya." Mu Chen berkata sambil menatap Luoli. Luoli tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Bas. Namun, tepat ketika Mu Chen menyelesaikan pidatonya, suara berdengung datang dari plakat akademi di tangannya saat cahaya cemerlang dilepaskan darinya. Di saat yang sama, semua plakat akademi yang dipegang oleh para kapten di wilayah ini juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Semua orang sedikit tercengang saat mereka mengangkat plakat akademi mereka. Namun, ketika mereka melihatnya, wajah mereka berubah drastis. Jisuan yang berada di peringkat 2 dalam peringkat poin melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, mereka telah melampaui Mu Chen dengan poin yang melonjak menjadi 200.000 dari 150.000 poin. Poin mereka meningkat lebih dari 50.000. Bagaimana mungkin? Seseorang berseru. Mereka tidak dapat memahami alasan di balik lonjakan poin Jisuan yang tiba-tiba karena tidak ada satu pun dari 8 besar yang jatuh dari peringkat poin. Jika tidak ada tim yang keluar, itu menyiratkan bahwa Jisuan tidak mengalahkan tim di 8 besar. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin? Keributan yang mengguncang bumi menutupi cakrawala saat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Mu Chen. Senyuman yang tergantung di wajah Mu Chen perlahan-lahan menghilang saat dia menyipitkan matanya. Tapi sebelum dia berbicara, pupil matanya menyusut lagi. Dia melihat nama Jisuan tiba-tiba menyala. Bahkan wajah Luoli dan Wen Qingxuan juga berubah drastis. Karena mereka tahu alasan mengapa namanya terbakar, itu berarti Jisuan dan timnya telah menyalakan plakat akademi mereka. Jisuan berniat untuk memulai pertempuran terakhir.